Halo, selamat pagi. Ayo kakak, sapa temennya. Selamat pagi teman-teman. Teman-teman. Nah, ini kemarin saya cerita bahwa ada dua anak ayah, ada satunya Nathan. Ini anak nomor berapa kak? 1. Nomor 1, usianya 10. 11 tahun. Nah, ini ada anak nomor 1 dan anak nomor 2. Anak nomor 1 Nathanael Aditama Nugroho, lahir tanggal 9 Maret 2012, dan adiknya Mikael Dwi Adi Nugroho lahir di tanggal 28 bulan 2 2018. Nah, ini perbedaan dengan adiknya, usianya 6 tahun, teman-teman semua, saudaraku semua, adik-adik. Nah, ini cuman kebetulan kakak Nathan masih belum bisa jalan teman-teman. Jadi masih tergantung sama ayah sama bun. Nah, suka dibantu sama adik. Harusnya kelas 3, kebetulan karena tahun kemarin Nathan tidak melanjutkan di sekolah formal. Jadi awalnya di SD LB, jadi inklusi, karena ada lain satu hal, jalan keluar yang saya ambil adalah harus keluar, karena kalau untuk memahami bahwa anak-anak dengan berkebutuhan khusus pasti akan sulit, tetapi kami mengambil keputusan untuk saat ini Nathanael homeschooling, teman-teman. Jadi homeschooling di guru privat. Jadi akhirnya Nathan disekolahkan di privat. Terus kenapa yang dieksplor kok selama ini Mikael? Karena memang Mikael adalah anak yang aktif. Terus yang kedua, support dari Mikael itu ketika Nathan melakukan sesuatu hal itu harus ada support dari Mikael. Jadi dia cenderung lebih tidak aktif, tetapi memang dengan berjalannya waktu anak ini menjadi semakin baik. Awal cerita anak kami Nathanael Aditama Nugroho ini dulu mengalami gangguan saat usia 8 bulan. Kami bekerja dari rumah sakit di Jakarta, rumah sakit yang cukup terkenal, namanya Rumah Sakit Siloam. Akhirnya dengan berberat hati, akhirnya kita meninggalkan Jakarta untuk pindah ke Pekalongan. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu apa yang dimaksud dengan cerebral palsy, terus mikrosepal. Nah, di sini anak kami Nathanael Aditama waktu lahir cukup bagus, teman-teman. Jadi dulu lahir di Siloam Kebonjeruk di tahun 2012 tanggal 9 Maret. Di sana itu lahir dengan cukup bagus, teman-teman. Nah, kita punya kenang-kenangannya seperti ini. Nah, ini Nathanael Aditama Nugroho. Waktu kecil saya bacakan ya. Untuk date of birth 9 bulan 3 2012. Terus lahir jam 16.50. Berat badan 3.425. Panjang badan 48. Lingkar kepala 32, dengan dokter penanggung jawabnya Dr. Steven Mondang dan dokter anaknya Sebastian. Lahir di Siloam Kebonjeruk dengan Chinese zodiak naga air. Jadi untuk Nathan ini, untuk hokinya untuk Nathan ini hokinya cukup bagus, karena menurut cerita Feng Shui, lahir di bulan naga air. Jadi rezekinya banyak, berkahnya banyak, seperti air mengalir. Sini.
Ini sini, enggak takut, enggak ada takut apa. Itu apa? Terus selanjutnya kakak ini mengalami perubahan proses itu awal dari usia 1 bulan sampai dengan 8 bulan itu tidak ada apa-apa. Selanjutnya di 8 bulan stuck, akhirnya kita memutuskan untuk pindah dari rumah sakit di Jakarta ke rumah sakit di daerah karena untuk mengejar waktu yang lebih singkat seperti itu. Akhirnya setelah itu kita melakukan terapi terus, dan dimulai dari usia 10 bulan itu terapi terus dilakukan karena prepare 2 bulan itu untuk perpindahan dari Jakarta ke Pekalongan. Saat usia 10 bulan sudah mulai untuk terapi di rumah sakit Kim. Memang cukup lama, kurang lebihnya 2 atau 3 tahun di sana. Selanjutnya ada perubahan, ya memang tidak terlalu banyak, tapi paling tidak komunikasinya sudah bagus, ngomongnya bisa bagus. Ya memang tidak menjadi pintar, tetapi paling tidak menggunakan kekuatan motoriknya secara maksimal. Nah di sini itulah gambar singkatnya, ceritanya seperti itu. Kenapa? Sebenarnya untuk lahirnya lahir normal dengan berat badan normal, lingkar kepalanya juga gradingnya hanya 32 cm untuk normalnya, 33 sampai dengan 36 itu. Tetapi memang di garis bawah sedikit titiknya, sehingga bisa dikatakan bahwa anak ini mengalami gangguan tumbuh kembang yang diakibatkan oleh mikrosefal seperti itu. Awal cerita juga waktu itu kebetulan saya ditawari oleh dokter Made, dokter dari Semanggi, untuk dilakukan pembedahan biar sutura itu berarti ada otak itu bisa tetap terbuka sampai dengan usia yang diharapkan, sehingga otaknya berkembang dengan maksimal seperti itu, teman-teman. Nah, ya itulah semua kehidupan yang harus kita jalani. Nathan tetap menjadi anaknya, anak yang selalu kita dampingi, yang kita selalu membuat bahwa dia selalu nyaman. Tapi tetap tidak saya bedakan bahwa anak ini adalah anak yang seperti yang lainnya. Saya kalau dia nangis ya tetap saya jewer, kalau dia nakal ya tetap saya ceblek gitu. Jadi tidak akan saya bedakan dengan adiknya. Jadi semua jangan takut, jangan bingung jika mendapatkan sesuatu rezeki anak yang luar biasa. Berarti Anda harus menyiapkan diri. Jangan dilakukan ditutup, tetapi biarkan dia buka, biarkan kita mengeksplor keluar sehingga anak-anak ini menjadi terbuka, percaya diri, mentalnya bagus, tidak ada kekurangan suatu apapun. Masing-masing akan menghadapi masalah dalam suatu kehidupan, tapi percayalah Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa buat kita semua. Terima kasih. Ini pembagian dari anak kami Mikael yang kemarin mendapatkan juara. Sekarang Nathanael Aditama Nugroho, ini anak pertama saya yang kenapa kok tidak direview? Akhirnya kita review. Nah, reviewnya bukan berarti kita mau mengatakan bahwa anak dengan gangguan tumbuh kembang itu tidak mampu apa-apa, tetapi akan mampu belajar sesuai dengan kemampuannya sendiri, kemampuan yang dimilikinya. Demikian teman-teman, saudaraku semua. Selamat siang, sampai berjumpa kembali. Terima kasih, subscribe ya.